Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Ibu Anis Johriah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen Diklat. Yang terhormat yang saya banggakan teman-teman MPI kelas 6B yang selalu aktif dan ceria pada mata kuliah pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul atau bisa mengikuti mata kuliah pada pagi hari ini. Kemudian sholawat bertangkaikan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat hingga yaumul kiamat. Baik, langsung saja saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 9, saya Rizky Fitrilahi dan teman saya yaitu Nur Pandini. Materi kelompok 9 ini yaitu Training Needs Assessment. Mungkin langsung saja untuk materi pertama kepada saudari Nur Pandini, kepadanya saya persilakan. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian Training Need Assessment (TNA) atau analisis kebutuhan pelatihan. TNA yaitu sebuah analisis kebutuhan di tempat kerja yang secara spesifik dimaksudkan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Terdapat informasi kebutuhan akan dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam menggunakan sumber daya seperti waktu, dana, teknologi, dan sebagainya secara efektif sekaligus menghindari kegiatan pelatihan yang tidak diperlukan. TNA mempunyai fungsi. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengumpulkan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap pekerja. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang job content dan job konteks. Yang ketiga, mengidentifikasikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang berguna. Yang keempat, melibatkan stakeholder dalam membentuk dukungan. Dan yang kelima yaitu memberi data untuk keperluan perencanaan. Adapun jenis-jenis TNA terdapat dua jenis yaitu TNA reaktif dan TNA proaktif. TNA reaktif ini menurut Kam et al. 1986, TNA reaktif yaitu untuk mengantisipasi terhadap kinerja karyawan saat ini. Dengan demikian, TNA tersebut cenderung bersifat objektif, di mana terjadi perbedaan persepsi di antara para pengambil keputusan yang mempengaruhi keputusan terhadap kesenjangan antara kinerja standar dan kinerja aktual. Dan yang kedua yaitu TNA proaktif. TNA proaktif ini dirancang untuk menjawab persepsi bahwa perilaku kinerja aktual menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi standar yang diharapkan atau ideal. TNA ini bersifat proaktif atas sejumlah fenomena di mana semuanya diarahkan pada refleksi kemampuan kinerja karyawan terhadap standar dan harapan yang sangat mungkin mengalami perubahan di masa mendatang. Yang B, tahap-tahap kegiatan.
Dalam tahap-tahap kegiatan ini dibagi menjadi 3 proses menurut Ma'arif. Yang pertama itu tahapan analisis. Tahapan analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Sebelum pelatihan diselenggarakan, maka dilakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk dapat mendiagnosis berbagai dimensi permasalahan dan tantangan masa depan. Hal ini disebut juga sebagai penilaian dan proses pelatihan. Yang kedua itu tahapan implementasi pelatihan. Tahapan implementasi pelatihan pada dasarnya berfokus pada bagaimana merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan, beserta penentu dan pelaksanaan program pelatihan. Yang ketiga, tahapan evaluasi pelatihan. Tahapan evaluasi pelatihan ini difokuskan pada bagaimana mengukur hasil pelatihan dan membandingkan hasil pelatihan terhadap kriteria yang ditentukan. Yang C, menganalisis performance jabatan atau pekerjaan. Analisis pekerjaan atau jabatan ini merupakan suatu proses penelitian dan pengumpulan informasi untuk membuat uraian yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurpandini. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan informasi. Yang pertama yaitu angket. Kita ketahui bahwasanya angket merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Yang kedua yaitu wawancara atau interview. Kita ketahui bersama juga bahwasanya wawancara ini merupakan salah satu teknik atau cara untuk mengumpulkan informasi atau sumber data yang sedang kita teliti. Kita bisa meminta pendapat atau mewawancarai salah satu seseorang supaya kita bisa menggali informasi yang sedang kita cari. Yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan. Kita sebagai mahasiswa tentunya tidak asing juga tentang observasi atau pengamatan. Kita sering diberikan tugas untuk mengamati, kemudian untuk mencari permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Mungkin pengertian daripada observasi ini yaitu kita mengamati sebuah lingkungan atau sebuah sekolah gitu kan. Kemudian kita amati bahwasanya di sekolah tersebut terdapat beberapa elemen-elemen yang memang elemen tersebut sangat berpengaruh kepada stakeholder sekolah itu sendiri. Yang keempat yaitu kombinasi. Mungkin menurut saya kombinasi ini merupakan gabungan dari ketiga cara tadi, yaitu angket, wawancara, kemudian observasi. Selanjutnya yaitu sikap seorang job analisis dalam melaksanakan analisis pekerjaan. Antara lain yang pertama, kita harus memperkenalkan diri dan menjelaskan maksudnya. Yang kedua, menunjukkan perhatian terhadap pekerjaan karyawan yang melakukan pekerjaan. Yang ketiga, menghindari memberikan petunjuk kepada karyawan sebagaimana harusnya melakukan pekerjaan. Yang keempat, mengumpulkan selengkap-lengkapnya informasi dalam tujuan program. Yang kelima, memeriksa kembali informasi yang sudah diperoleh. Yang keenam, berbicaralah dengan bahasa mereka sesuai dengan level pendidikannya. Selanjutnya itu identifikasi kebutuhan penelitian. Identifikasi kebutuhan perlu dijelaskan kembali apa definisi kebutuhan tersebut. Kebutuhan pada hakikatnya adalah selisih antara apa yang diharapkan dengan apa yang dimiliki sekarang. Sekali lagi, kebutuhan yang kita maksudkan di sini ialah kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya itu alat pengumpulan data yang banyak digunakan dalam asesmen kebutuhan pelatihan, yaitu yang pertama angket atau kuesioner, yang kedua wawancara atau interview, yang ketiga observasi atau pengamatan.
Di dalam observasi atau pengamatan terpecahlah menjadi 4, yaitu ada observasi terbuka, ada observasi terfokus, kemudian ada observasi terstruktur, dan yang terakhir ada observasi sistematis. Yang terakhir yaitu tujuan melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mengetahui potensi kesediaan input pelatihan kerja. Yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan program pelatihan kerja. Yang ketiga, mengetahui ketersediaan faktor pendukung dalam pelaksanaan pelatihan kerja. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada penanya untuk menanyakan soal-soal atau materi yang belum dipahami. Terima kasih.